Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Riani Putri dengan NIM 2001000098. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati SE AKMSI, saya akan memberikan contoh soal tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Soal ini saya dapat dari guru SMA saya dulu di pelajaran ekonomi. Baiklah, saya akan membaca contoh soalnya. Diketahui neraca saldo perusahaan Jasa Cepat Express 31 Desember 2018 sebagai berikut. Neraca saldo kas 5 juta di debit, piutang usaha 4 juta di debit, perlengkapan 2 juta di debit, sewa dibayar di muka 36 juta di debit, peralatan 20 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 4 juta di kredit, kendaraan 45 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 15 juta di kredit, utang usaha 25 juta 600 di kredit, modal pemilik 61 juta di kredit, prive pemilik 1 juta di debit, pendapatan 16 juta di kredit, beban gaji 5 juta di debit, beban asuransi 2 juta 400 di debit, beban air, listrik dan telepon 1 juta 200 di debit. Jumlah debit 121 juta 600, kredit 121 juta 600 ribu. Data penyesuaian 31 Desember 2018. 1. Sewa dibayar 1 Mei 2018 untuk 2 tahun. 2. Perlengkapan yang masih ada di gudang 500.000. 3. Peralatan disusutkan 10%. 4. Kendaraan disusutkan 5 juta. 5. Asuransi dibayar 31 Agustus 2018 untuk 1 tahun. 7. Gaji yang masih harus dibayar sebanyak 3 juta. Tadi 6 ya. Ini 7. Pendapatan yang akan diterima sebesar 2.500.000. Buatlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Di sini untuk jurnal penyesuaian tanggalnya kita kasih tanggal 31 semua karena itu penyesuaiannya pasti di akhir. Yang pertama, sewa dibayar 1 Mei 2018 untuk 1 tahun. Itu berarti sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka yang harus kita cari yaitu yang terpakai. Terpakai ini bulan, kalau di sini bulan Desember, dari 1 Mei ke 31 Desember itu ada 8 bulan. 8 bulan itu untuk 2 tahun. 8 per 24 dikali dengan yang di sini kita lihat di neraca saldo itu sewa dibayar di muka. Jadi 36 juta. Jadi 8 per 24 kita kali dengan 36 juta sama dengan 12 juta. 12 juta keterangan untuk debit kita tulis beban sewa itu sebesar 12 juta. Untuk kreditnya sewa dibayar di muka itu 12 juta. Selanjutnya soal kedua, perlengkapan yang masih ada di gudang itu 500.000. Peralatan yang masih ada di gudang itu yang kita ketahui di neraca saldo yaitu perlengkapan. Perlengkapan berarti kita harus mencari yang terpakai. Yang terpakai dari kalau perlengkapan di situ 2 juta, kita kurangi 500.000, di situ tinggal 1.500.000. Masukkan beban perlengkapannya di debit 1.500.000, kreditnya kita tulis perlengkapan 1.500.000. Selanjutnya, peralatan disusutkan 10%. 10% kita kalikan dengan peralatan yang ada di neraca saldo. Di sini peralatan itu 20 juta. Jadi 10% kita kalikan 20 juta sama dengan hasilnya dengan 2 juta. Jadi untuk debit kita tuliskan beban penyusutan peralatan 2 juta. Untuk kredit kita tulis akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Soal selanjutnya, kendaraan di asuransi dibayar 31 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Soal kelima tadi ya. Jadi di sini
asuransi dibayar 31 Agustus. Yang kita ketahui di neraca saldo itu ada beban asuransi, berarti yang harus kita cari yang terpakai. Yang terpakai dari 31 Agustus ke 31 Desember itu ada 4 bulan. Yang tersisa, jadi kita harus cari yang tersisa tadi ya, bukan yang terpakai. 12 juta kita kurangi yang terpakai 12 bulan, kita kurangi yang terpakai 4 bulan menjadi 8 bulan. Itu untuk 1 tahun. 8 per 12 dikali dengan yang kita ketahui di neraca saldo itu 2.400.000, hasilnya 1.600.000. 1.600.000 kita masukkan. Untuk debit itu asuransi dibayar di muka 1.600.000, kreditnya beban asuransi 1.600.000. Selanjutnya gaji yang masih harus dibayar 3 juta, nggak usah kita cari lagi, itu pasti debitnya beban gaji 3 juta. Untuk kreditnya kita tulis utang gaji 3 juta. Soal terakhir, pendapatan yang akan diterima yaitu 2.500.000. Langsung saja kita masukkan pendapatan yang akan diterima, berarti belum kita dapatkan, itu masih jenis piutang. Jadi kita debitnya kita tulis piutang 2.500.000, untuk kreditnya kita tulis pendapatan 2.500.000. Terakhir kita jumlahkan debit dan kreditnya. Di sini saya sudah menjumlahkan, jumlah debit itu 2.600.000 dan kredit 27.600.000 seimbang. Jika tidak seimbang berarti ada yang salah dalam perhitungan atau salah penempatan. Selanjutnya saya akan masuk ke laporan laba rugi. Yang perlu kita hitung di laporan laba rugi cukup pendapatan dan beban-beban saja. Di sini pendapatan di sini saya sudah menjumlahkan jumlah pendapatan, itu ada 18.500.000. Beban-beban di sini ada beban gaji 8 juta, beban asuransi 800, beban LAT 1.200.000, beban sewa 12 juta, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 2 juta, beban penyusutan kendaraan 5 juta. Jumlah beban di sini 30.500.000. Jadi, dari pendapatan 18.500.000 kita kurang dengan beban yang dikeluarkan sebesar 30.500.000. Itu hasilnya min 12 juta, berarti kita mengalami kerugian sebesar 12 juta. Selanjutnya masuk ke laporan perubahan modal. Yang harus kita cari di sini cuma modal awal, rugi bersih, rugi atau laba yang kita dapatkan di laporan laba rugi tadi. Selanjutnya private. Modal awal di sini 61 juta. Rugi bersih tadi ada 12 juta, prive di sini 1 juta. Jadi jumlah pengurangan modalnya ada 13 juta. Dari modal awal yang 61 juta, kita kurangi 13 juta. Modal akhirnya jadi 48 juta. Terakhir saya akan membuat tentang neraca saldo dari perusahaan Jasa Express tadi per 31 Desember 2018. Yang harus kita cari di sini adalah seluruh harta dan utang plus modal. Di sini ada harta kas sebesar 3 juta, piutang usaha 6.500.000, perlengkapan 3 juta, sewa dibayar di muka 24 juta, asuransi dibayar di muka 1.600.000, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan min 6 juta, kendaraan itu 45 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 20 juta. Jadi, di sini jumlah harta 76.600.000. Selanjutnya utang plus modal. Utang usaha di sini ada 25.600.000, utang gaji sebesar 3 juta. Jumlah utang ada 28.600.000. Modal pemilik di situ 48 juta. Jadi jumlah utang plus modal 76.600.000. Harta, utang plus modal seimbang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.